Kenalkan, nama saya Ruben Pangestu. Saya merupakan peserta pelatihan Data Science yang diselenggarakan oleh Kominfo dan bersama dengan UMN dan DQ Lab. Video ini merupakan salah satu hasil akhir dari proyek akhir saya dalam membuat sistem informasi bencana banjir Jakarta dalam bentuk dashboard. Nah, jadi kenapa saya mengambil tema banjir? Karena banjir ini merupakan salah satu bencana alam yang umum terjadi di Jakarta. Sebenarnya dashboard banjir itu udah ada, ya, terutama punya pemerintah tuh ada. Cuman tampaknya ini sebagian ini tidak beroperasi. Contoh seperti ini. Nah, kemungkinan besar ini alasannya karena masalah administrasi lah ya. Warga Jakarta itu nggak punya dashboard yang bisa menampilkan data ketinggian air, terus bersama lokasinya, cuaca untuk berapa hari ke depan dan cuaca sekarang, beserta grafik perkembangan perubahan ketinggian pintu air ini dalam satu tempat yang sama. Kemudian tampaknya ini kita kurang terekspos dengan statistik mengenai daerah Jakarta mana sih yang terendam banjir ini paling sering nih, paling parah. Nah, dalam proyek ini saya menggunakan data science. Ya, spesifiknya ini saya menggunakan analisa sederhana melalui dataset histori banjir 2021 sampai 2022. Terus dalam pembuatan webnya saya menggunakan Flash sebagai backend, Beautiful Soup untuk scraping data ketinggian pintu air, HTML, CSS, dan JavaScript untuk fungsionalitas webnya. Nah, data ketinggian pintu air ini saya peroleh dari website BPBD Jakarta. Nah, untuk cuaca saya menggunakan API dari Open Weather Map. Nah, data histori banjir ini harus berdasarkan judulnya ini bersumber dari BPBD. Cuman saya peroleh data ini melalui universitas asal saya yaitu BINUS. Nah, manfaat proyek ini bisa memberikan manfaat itu mengetahui apa warga DKI Jakarta untuk mengetahui apakah daerah mereka ini berpotensi untuk banjir dalam waktu yang singkat. Ini kita cross check data antara lokasi pintu air beserta ramalan cuaca dengan ketinggian pintu air sekarang. Nah, kita juga bisa lihat grafiknya apakah nanti tren naik atau tren turun. Itu bisa jadi acuan kita. Itu bisa jadi prediksi kasar apakah bentar lagi bakal banjir. Kemudian proyek ini juga memberikan statistik mengenai daerah mana saja yang berpotensi terendam banjir. Contoh nih, saya buat statistik mengenai perhitungan eh, berapa insiden banjir ini, berapa jumlahnya kita hitung berdasarkan tiap kota Jakarta. Nah, ternyata dari hasil statistik ini kita bisa peroleh Jakarta Timur, Jakarta Selatan ini mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, terus diikuti Jakarta Barat, nah, kemudian Jakarta Utara. Nah, yang terakhir itu Jakarta Pusat. Nah, kita bisa lihat ada perbedaan signifikan antara Jakarta Pusat dan Utara ini dibandingkan dengan tiga lainnya, Barat, Selatan, dan Timur. Itu sebagai contoh. Nah, itu saya juga buat eh, kecamatan mana yang tiga kecamatan paling tinggi terendam banjir dari setiap kota. Nah, itu saya juga buat 10 kecamatan yang dengan hitungan banjir yang paling tinggi dan 10 kelurahan tertinggi. Nah, proyek ini saya juga kasih pinpoint lokasi map itu biar jadi ya acuan untuk mengetahui seberapa dekat daerah kita dengan sungainya. Ya, ini kan titik sungai nih. Nah, tantangan dalam buat proyek ini, saya ini awalnya ambisinya ini untuk membuat fitur user report seperti Google Map, di mana user bisa melaporkan lokasi banjir, eh, titik evakuasi atau pos kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan permasalahannya, data seperti itu bersifat sementara, dinamis. Karena
dia tempatnya nggak tetap, jadi harus diupdate secara konstan. Berbeda dengan lokasi pintu air. Lokasi pintu air saya mungkin harus tambah tambah gitu. Cuman tambah atau kurangin. Cuman mereka tidak sesering mengupdate lokasi banjir kan. Lokasi banjir kadang bisa surut dengan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, saya bisa ditambahkan, cuman akhirnya harus dilakukan update secara manual. Google Map menyediakan fitur API JavaScript, namun bersifat berbayar, sehingga saya menghindari menggunakan fitur berbayar tersebut. Akhirnya menggunakan pinpoint yang bersifat lebih statis. Mungkin kalau bisa mendapat akses teknologi serupa, akan menjadi PT ini akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Kemudian tantangan berikutnya dalam proyek ini harusnya dikerjakan berdua, namun dikarenakan rekan saya ini tidak responsif selama eksekusi proyek, mau tidak mau saya harus selesaikan sendiri. Nah, terakhir ada kendala software juga, BINUS menganjurkan menggunakan aplikasi Supermap. Supermap ini adalah perusahaan aplikasi yang bergerak dalam bidang Geographical Information System. Cuman dikarenakan ilmu yang ilmu kita mengenai software ini sedikit sangat sedikit karena kami hanya dibimbing untuk menggunakannya selama 1 hari saja, satu pertemuan. Terlebih lagi dokumentasi minim, sumber-sumber di internet tidak sesuai dengan kebutuhan saya memutuskan untuk menghindari penggunaan Supermap ini karena menggunakan Google Map, My Maps ini jauh lebih mudah. Nah, kesimpulannya, penggunaan data science dalam proyek ini saya bisa bilang cukup efektif karena saya bisa melakukan analisa, mendapatkan saya dapat melakukan analisa sederhana dan memperoleh informasi yang cukup bermanfaat. Kita bisa mendapat daerah mana yang daerah mana yang memiliki apa jumlah banjir paling besar. Nah, ini bisa menjadi apa titik acuan untuk planning untuk pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki permasalahan tersebut atau bisa menjadi planning daerah mana saja yang dihindari untuk membangun rumah contohnya. Rekomendasi saya untuk kedepannya proyek ini mungkin bisa dibuat lebih baik lagi dengan menambahkan analisa data yang lebih kompleks ya sehingga bisa membuat model untuk memprediksi banjir contohnya ya manfaatnya kan jauh lebih besar itu. Nah, pesan terakhir saya, data science ini untuk kepentingan proyek kemanusiaan bisa menjadi titik acuan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, terus meningkatkan efisiensi operasional dalam proyek kemanusiaan. Nah, kita juga bisa membuat peramalan dan melakukan tindakan pencegahan dan masih banyak lagi ke depan. Semoga ke depannya proyek saya ini bisa jadi titik acuan untuk dibuat menjadi proyek yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya.